والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang pertama al-mabhasul awal dari muqaddimah kitab at-tafsir wal mufassirun, yaitu pembahasan tentang makna daripada tafsir, lughat dan istilahan, dan juga ta'wil, lughat dan istilahan, dan kita juga membahas al-farqu bainahuma, perbedaan antara tafsir dengan ta'wil. Kita juga kemarin sedikit membahas pembahasan yang kedua dari muqaddimah al-mabhasus tsani yang berkaitan tentang tafsir Al-Quran bi ghairi lughati atau at-turjumah lil Quran, turjumatun harfiyah wa turjumatun tafsiriyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna daripada masing-masing dari macam-macam turjumah. Ada yang namanya turjumatun harfiyatun, ada juga yang namanya turjumatun tafsiriyatun ma'nawiyah. Dua pembagian ini diambil dari makna turjumah itu sendiri, ditinjau dari bahasa Arab. Dikarenakan makna daripada turjumah dalam bahasa Arab itu ada dua. Mayadzulana maknayai, dua makna untuk turjumah bin nazar ila lughatil arabiyyah. Bila ditinjau dari segi bahasa Arab ada dua makna yang kemudian diambil istimbat daripadanya. Turjumah ada dua, harfiyah, tafsiriyah, ma'nawiyah. Dari peserta yang belum pernah ditanya siapa? Baik, yang di belakangnya Abu Adbal. Ayo, Masmud. Zilalul Haq. Insyaallah. Asli namanya. Asli. Saya, tafadhal. Sebutkan dua makna daripada turjumah menurut bahasa Arab. Yang pertama, terus itu yang kedua. Baik, ini dua makna untuk turjumah secara lughat. Yang pertama, naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra biduni mura'at al-ma'na al-asl al-mutarjam minhu. Menukil atau memindah sebuah kalam dari satu bahasa menuju ke bahasa yang lain tanpa melihat susunan asal bahasa aslinya. Seperti wada'u radifin maka radifin min lughatin wahidah. Meletakkan satu bahasa pada bahasa yang lain, yakni sinonim yang sama, min lughatin wahidah, dari satu bahasa. Kemudian makna yang kedua, syarhul kalam wa bayanu ma'nahu, menjelaskan makna sebuah kalam. Ini yang kedua. Dari situ diambil istimbat bahwasanya yang namanya turjumah itu ada dua. Ada turjumatun harfiyatun, ada turjumatun ma'nawiyah, tafsiriyah. Faqad taqaddam. Sekarang kita masuk pada pembahasan untuk masing-masingnya. Turjumah harfiyah, apa itu? Turjumah tafsiriyah, ma'nawiyah, apa itu? Kemudian baru dibahas tentang mana dari dua macam ini yang masuk dalam pembahasan tafsir. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala,
at-turjumatul harfiyyah lil Qur'an. Turjumah harfiyah untuk Al-Qur'an. Imma an takuna turjumatan bil mithl wa imma an takuna turjumatan bi ghairil mithl. Turjumah harfiyah untuk Al-Qur'an ada dua. Bisa turjumah harfiyah bil mithl, yakni yang semisal, atau turjumah bi ghairil mithl. Sekarang beliau bahas. Beliau bawakan dua jenis turjumah harfiyah. Jadi turjumah harfiyah itu ada dua. Ada turjumatun harfiyatun bil misli, ada turjumatun harfiyatun bi ghairil mithl. Apa itu? Beliau bawakan. Amma turjumatul harfiyatu bil mithl. Adapun turjumah harfiyah bil mithl, fa maknanya adalah ayyutarjama nazamul Qur'ani, ayyutarjama nazamul Qur'ani bi lughatin ukhra tuhakihi hadwan bihadwin. Yang namanya turjumah harfiyah bil mithl itu adalah susunan Al-Qur'an, nazaman Al-Qur'an itu diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Tuhakihi hadwan bihadwin. Dan bahasa yang lain tadi itu menghikayatkan tentang Al-Qur'an harfan biharfin, per huruf. Tuhakihi ini bentuk fi'il, sifat fi'il, al-mudhari yattasilu bi dhamir an-nasab al-raba' nasab. Tuhakihi, di situ kembali kepada Al-Qur'an. Ai tuhaki hadhihi al-lughah Al-Qur'an. yakni bahasa yang lain ini itu menghikayatkan Al-Qur'an hadwan bihadwin, ai harfan biharfin, per kalimat. Jadi Al-Qur'an tadi, susunan Al-Qur'an tadi itu diterjemahkan dengan bahasa yang lain per kalimat. Kalimat ini terjemahnya demikian, kalimat ini terjemahnya demikian. Wa hakadha ila akhirih. Ini namanya terjemah harfiah bil mithl. Bihaitsu, ini bentuknya, yakni tahillu mufradatu turjumati mahalla mufradati, yaitu mufradat bahasa tadi, mufradat terjemahannya itu menempati mufradat Al-Qur'an. Wa uslubuha mahalla uslubihi, dan gaya bahasa tadi itu menempati gaya bahasa Al-Qur'an. Jadi betul-betul diperhatikan susunan Al-Qur'an tadi. Ini namanya turjumatun harfiyatun bil mithl, yakni mufradatnya disamakan. Mufradat ini terjemahannya ini. Uslubnya disamakan. Kalau kalimat ini gaya bahasanya seperti ini, maka terjemahnya juga gaya bahasanya seperti ini pula. Disamakan. Betul-betul hadwan bihadwin, harfan biharfin, kalimatan bi kalimat, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Mafhum? Hanya betul-betul diterjemahkan plek bahasa sini. Betul-betul sama. Uslubnya disamakan, gaya bahasanya disamakan, mufradatnya juga disamakan. Hatta sampai pada tingkat, hatta di sini memiliki makna al-ghayah. Yani sampai pada tingkat tatahammalu at-turjumatu ma tahammalahu nazamul asr min al-ma'ani al-muqayyadati bi kayfiyatiha al-balaghiyati wa ahkamiha at-tashri'iyyati. Sampai pada tingkat bahasa terjemah tadi itu mencakup apa yang dicakup oleh susunan bahasa aslinya, berupa makna-makna balaghiyah, makna-makna bahasa, dan juga hukum-hukum syariatnya, yakni betul-betul disamakan
dari segi makna balaghahnya dan juga dari segi ahkam syariatnya. Apa maksudnya? Jadi bahasa Al-Quran itu kan menempati tingkatan bahasa tertinggi dalam bahasa Arab. Ini antum harus paham. Bahasa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala bikin, Allah taala betul-betul menata bahasa Al-Quran dan tidak ada bahasa satupun di dunia ini yang bisa menyainginya. Hatta asy'arul Arab, syair-syair Arab itu tidak bisa. Syair Arab kan dibagi 4. Ya kan? Asy'arul Arab, syair Arab dibagi 4. Ada tabaqah jahiliyah, tabaqatul ulya, tabaqah zaman jahiliyah. Meskipun memang syair mereka itu kebanyakannya masalah khamr, zina, wanita, tapi dipegangi hujjatun fil lughah. Atau di zaman as-sabiqun al-awwalun minas sahabah itu juga demikian, bahasanya masih tinggi, masih kental. Yang di bawahnya lagi generasi yang ketiga tabaqatus salitsah, dan ada juga yang tabaqatul rabi'ah. Yang tabaqatul rabi'ah adalah yang salitsah itu seperti Farosdak, Rasul Farosdak. Ini sering dibawakan sama mereka, Farosdak, nama penyair terkenal di zamannya, yang sempat bertemu dengan Husain sebelum Husain dipenggal di Karbala, yang sempat memberi nasihat kepada Husain dengan gaya bahasa dia, tapi tidak dihiraukan sama Husain, akhirnya dia terbunuh. Farosdak. Yang tabaqah rabi'ah ini seperti Abu Nawas, Rasul Abu Nawas, yang sering didengar Abu Nawas. Abu Nawas kalau dalam sejarahnya wallahu a'lam hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu termasuk Khalifah Bani Abbasiyah, sezaman dengan Al-Fudail bin Iyad. Harun ar-Rasyid. Baik. Kalau tabaqah pertama kedua muttafaqun ala ihtijaj bihima. Kalau tabaqah tsalitsah muttafaqun alaih wa rajih ihtijaj bihi. Tabaqah rabi'ah yaitu tabaqah Abu Nawas la yastajib, tidak dijadikan sebagai hujjah. Asy'ar yang 4 ini itu tidak ada yang bisa menandingi ketinggian balaghahnya Al-Quran. Al-Quran itu ada yang namanya al-iltifat. Tahu atau itu apa itu iltifat? Iltifat itu kalau bahasa noleknya, terjemah harfiahnya itu nolek. Nanti akan dapatkan dalam kitab Usulun fi Tafsir, nanti dibahas sama pembicaranya nanti sama Ustaz Afif insyaallah. Bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Nah, terjemah harfiah bil mithil seperti ini itu betul-betul memperhatikan nazaman dan susunan Al-Quran dari segi gaya bahasanya, mufradatnya, sampai pada tingkat makna balaghahnya disamakan, hukum-hukum syariatnya juga disamakan. Jadi misalnya nazaman Al-Quran seperti ini, dari ayat sekian sampai sekian demikian, diterjemahkan dengan sama, mufradatnya disamakan, mufradat yang penggalan pertama itu seperti ini maknanya, uslubnya juga sama seperti ini, balaghahnya juga sama seperti ini, hukum syariatnya juga disamakan dalam terjemahnya. Ini namanya terjemahatun bil mithil, yakni betul-betul diartikan secara letter-like, hazwan bi hazwin, harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin. Mafhumil huna? Tergambar antum. Nanti akan disebutkan sama beliau contohnya. Baik. Wa hadza, sekarang beliau mengomentari terjemah seperti ini. Wa hadza amrun ghairu mumkinin. Dan terjemah harfiah bil mithil seperti ini itu tidak mungkin binisbati li kitabillahil aziz. Tidak mungkin kalau diterapkan pada Al-Qur'an Al-Karim. Tidak mungkin. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-Qur'an nazala li ghardaini asasiyain. Dikarenakan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dua tujuan yang besar. Dua tujuan inti diturunkannya Al-Qur'an. Dan terjemah harfiah tidak memenuhi dua tujuan ini. Apa itu? Awwaluhuma, tujuannya pertama. Bisa antum baca awwaluhuma sebagai istinaf, atau antum baca awwalihima sebagai badal dari asasiyain. Nah, li gharbain asasiyain. Awwaluhuma kaunuhu ayatan dalatan ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yuballighuhu an rabbih. Yang namanya Al-Quran
itu di dalamnya terdapat ayat yang menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Wa dzalika bi kaunihi mu'jizan lil bashar. Hal itu dikarenakan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat bagi manusia. Mu'jiz, a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jiz. Mu'jiz kan sigat isim fa'il, mu'jiz dari wazan a'jaza, af'ala yuf'il. Mu'jiz itu artinya ay ja'alahu dha'ifan, menjadikan yang lain itu lemah. Yakni bahasa Al-Qur'an itu melemahkan bahasa-bahasa yang lain sampai mereka itu tidak mampu menandingi bahasa Al-Qur'an. Ini namanya mukjizat. Yakni betul-betul bahasanya itu bikin orang lemes, tidak mampu untuk menyamai bahasa Al-Qur'an. Demikian. La yaqdirun, mereka orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah ketika itu tidak mampu alal isyani bimithlihi, untuk mendatangkan ayat yang sama dengan Al-Qur'an. Walau ijtama'al insu wal jinnu ala dzalik, meskipun seluruh manusia, seluruh bangsa jin, sastrawan dari kalangan manusia, sastrawan dari kalangan bangsa jin itu berkumpul untuk melakukan hal itu, tidak mampu. Fala yumkinu ta'diyatuhu biturjumati ittifaqan. Maka tidak mungkin perkara yang pertama ini bisa diwujudkan dengan terjemah harfiah secara kesepakatan. Nah, yang namanya Al-Quran itu balaghiyahnya tinggi, ghayatul balaghah, dan memiliki sifat al-i'jaz, ay yu'jizul ghair an tashbih bihi, yakni membuat orang lain itu tidak mampu untuk menyerupai Al-Quran. Dan di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat, dan juga Al-Quran itu diturunkan untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Al-Quran tadi diterjemahkan dengan terjematan harfiyatun bil mithil, tidak mungkin bisa seperti itu. Ya kan? Menyamai balaghahnya saja tidak mampu, apalagi menyamai dalam hal ahkam syariatnya. Apalagi dalam hal menunjukkan kebenaran akan risalah yang dibawa oleh Rasul SAW. Tidak bisa. Paham ya? Ini sisi yang pertama. Jadi, terjematan harfiyatun bil mithil kalau diterapkan dalam Al-Quran untuk poin yang pertama ini, menunjukkan akan kejujuran risalah yang dibawa oleh Rasul, tidak bisa. Tidak bisa diterima. Paham ya? Nah. Watanihuma atau watanihima, yang kedua. Yang kedua dari apa ya ikhwan? Dari Ahmad. Sanihima minain. Terlalu jauh. Yang kedua dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Naam. Baik. La tusailun ya ikhwan, irji'u ila masjid. Yang kedua, yakni dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Beliau mengatakan, hidayatan atau hidayatun nasi lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dikarenakan Al-Qur'an itu diturunkan sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk umat manusia yang menunjukkan mereka kepada kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada mereka umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada mereka, baik kemaslahatan yang sifatnya duniawi atau maslahatun ukhrawi di hari akhir mereka. Fadzalika bistinbatil ahkam wal irsyadat minhu. Dan hal ini bisa tercapai, yakni Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dari sisi yang namanya Al-Quran itu bisa diambil istinbat hukumnya dan bisa diambil pengarahan dan petunjuknya. Ya kan?
Seseorang itu ketika memahami sebuah ayat dalam Al-Quran, dia tahu kalau itu ayat menunjukkan akan nasihat, menunjukkan akan perintah, menunjukkan akan larangan, yang itu semua adalah maslahat, dengan cara dia istimbatul ahkam. Dengan cara dia istimbat hukum-hukumnya. Ini tujuan yang kedua. Yang pertama, dalatun ala sidqin Nabi SAW fima yuballighuhu an Rabbi. Yang kedua, hidayatun nas lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Kemudian dikatakan di sini, waqad atala al-mu'allifu kalamahu fi bayani hadha at-tawjih falyuraji' ilayh. Dan al-mu'allif yakni al-Imam Ad-Doktor Muhammad bin Husain Az-Zahabi, beliau berkomentar dengan komentar sangat panjang ketika menjelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Tafsir wal Mufassirun. Maka tidak dicek di situ, juz yang pertama halaman 24 sampai 25 dibawakan sama beliau. Masyaallah, amal ghardul awal wa huwa qawluhu ila akhirih wa amal ghardul tsani wa huwa qawluhu ila akhirih. Intinya beliau mengatakan wa mimma taqaddama yu'lam, dan dari penjelasan yang telah lewat diketahui, anna turjumatal harfiyyah lil Qur'an, bahwasanya turjumah harfiah untuk Al-Quran la yumkinu an taquma maqam al-asl, tidak mungkin turjumah tadi menempati kedudukan aslinya yaitu Al-Quran fi tahsili kulli ma yuqsadu minhu, untuk meraih semua yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Jadi terjemah harfiah itu tidak bisa meraup, tidak bisa meraih, tidak bisa mencakup semua yang diinginkan oleh Al-Quran. Baik dari segi ma'ani balaghiyahnya, atau ahkam tasyri'iyahnya, atau istimbatul ahkam, atau istimbatul irsyadat, atau semisalnya. Tidak bisa. Tidak bisa menempati kedudukan dia. Lima yatarattabu 'alaiha min diya'il ghardil awal bi ghimmatihi wa fawati syatrin min al-ghardis tsani. Hal itu dikarenakan yang namanya terjemah harfiyatun bil mithil itu menyia-nyiakan tujuan yang pertama dari tujuan diturunkannya Al-Quran, dan luput dari dia separuh dari tujuan yang kedua dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Wa ala kulli hal qanafidna wa'asakumullah turjumatun harfiyatun bil mithil itu tidak bisa diterapkan dalam Al-Quran. Kalau modelnya seperti itu ya nggak bisa, harus hadwan bihadwin, kalimatan diterjemahkan dengan kalimat yang lain, ma'ani balaghahnya disamakan, kalau ada hukum tasrihiyahnya juga disamakan. Wa ila akhirih, tidak bisa. Tidak mungkin. Dikarenakan apa? Al-Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, membuat orang itu lemah. Kalau seandainya mungkin terjemah harfiah diterapkan dalam Al-Quran, hilang satu tujuan. Berarti bukan mukjizat kalau begitu. Ya kan? Nah, baik. Sekarang belum membahas terjemahan harfiyatun bi ghairil mithil. Amma terjematul harfiyatu bi ghairil mithil, adapun terjemah harfiyah bi ghairil mithil, fama'naha, maknanya adalah ay tarjama nazamul qur'ani hadwan bi hadwin bi qadri taqatil mutarjimi wa ma tasi'uhu lughatuhu. Adapun terjemah harfiah bi ghairil mithil, maknanya adalah susunan Al-Quran itu diterjemahkan hadwan bi hadwin, kalimat demi kalimat, bi qadri taqatil mutarjim, disesuaikan dengan kemampuan sang penerjemah, wa ma tasi'uhu lughatuhu, dan disesuaikan dengan bahasa yang dia kuasai, yakni ala kadarnya lah. Memang diterjemahkan hadwan bi hadwin, kalimatan bi kalimatin, harfan bi harfin, dira'an bi dira'in, bahakada. Memang diterjemahkan plek latlek, tetapi sesuai dengan kemampuan dia. Bi qadri taqatil mutarjim wa ma tasi'uhu lughatuhu, sesuai dengan kemampuan dia dan kemampuan bahasa yang dia miliki. Kalau separuh, ya separuh nanti terjemahannya. Kalau lumayan, ya lumayan nanti terjemahannya. Wahakala. Wa hadza amrun mumkin, kata beliau. Ini perkara yang mungkin terjadi. Wa huwa injaza fi kalamil bashar
la yajuzu binisbati li kitabillahil aziz. Meskipun yang seperti ini itu boleh, bisa diterapkan dalam ucapan makhluk yang lain, manusia. Tetapi hal ini tidak diperbolehkan kalau dinisbahkan pada Al-Quran. Tidak bisa. Mafhum? Kalau bahasa orang, misal bahasa orang dia pakai bahasa Afrika, semunukulah bahasa Afrika, diterjemahkan dengan bahasa kita misalnya, sesuai dengan bahasa yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita menangkap bahasa dia. Dia terjemahkan bighairil mithil. Yang per kalimat cuma yang sesuai kemampuan kita. Kadang ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, ada yang dipelencengkan, ada yang enggak ke atas, wahakana. Paham? Kalau untuk manusia mungkin boleh. Tapi kalau untuk Al-Quran Al-Karim tidak bisa. Tetap tidak bisa. Kenapa? Li'anna fihi min fa'ilihi ihdaran linazmil Quran. Dikarenakan kalau ini diterapkan pada Al-Quran, itu menyebabkan pelakunya itu terjerumus pada tindakan ihdaran linazmil Quran, menyanyiakan atau menghancurkan nazaman susunan Al-Quran, wa ikhlalan bimaknahu, dan dia mengurangi maknanya, wa intihakan li hurmatih, dan dia melakukan atau merobek-robek kehormatan Al-Quran, fadlan an kaunihi fi'lan la tad'u ilaihi daruratun. Apalagi pekerjaan seperti ini itu tidak dibutuhkan. Nah. Jadi kalau dia yang namanya terjemahatun harfiyatun bi ghairil mithil, yang disesuaikan dengan kemampuan seseorang, ya semampu dia. Kalau ada kalimat yang sekiranya dia tidak mampu untuk menerjemahkan, ya nggak diterjemahkan, diloncati. Kalau seandainya ada makna balaghah yang dia tidak paham, sudah diloncati. Akhirnya terjadilah makna balaghahnya pun hilang, makna yang sana pun copot, kehormatan Al-Quran pun tercobak-cabik, maknanya jadi rusak, enggak beres semua. Jadi enggak bisa. Apalagi pekerjaan seperti ini la tad'u ilaihi daruratun, yakni sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya, tidak dibutuhkan, tidak darurat. Nah, baik, ini dua macam terjemah harfi. Ada terjemahatun bil mithil, ada terjemahatun bi ghairil mithil. Kalau terjemahatun bil mithil ini tidak bisa diterapkan dalam Al-Qur'an ittifaqan. Tetapi kalau terjemahatun bi ghairil mithil ini mungkin untuk kalam makhlukin, kalamul bashar, tetapi tidak mungkin untuk kalam Al-Qur'an. Sekarang beliau dudukkan permasalahannya. Manakah di antara terjemah ini, terjemahatun harfiyatun bil mithil dengan terjemahatun harfiyatun bi ghairil mithil, yang bisa diterapkan dalam tafsir? Beliau langsung membuat satu poin. Beliau langsung tujuh poin. Beliau mengatakan at-turjumatul harfiyatu laysat tafsiran lil Quran. Terjemah harfiyah itu bukan tafsir untuk Al-Quran. Salah sintaha. Mau terjemahatun harfiyatun bil mithil atau bi ghairil mithil, kilahuma yantafiyan. Dua-duanya ditiadakan, tidak bisa dijadikan sebagai tafsir untuk Al-Quran. Beliau mengatakan ittadaha lana mimma sabaqa, telah lewat penjelasan dari apa yang telah lewat, makna terjemahatil harfiyyah bikismaiha. Makna untuk terjemah harfiah dengan dua jenisnya, terjemahatun harfiyatun bil mithil wa terjemahatun harfiyatun bi ghairil mithil. Telah lewat pembahasan. Wa aqamna dalila bima yunasibul maqama ala adami imkan terjemahatil harfiyyati bil mithil. Dan kita sudah menunjukkan dalil yang sesuai dengan kondisi yang menunjukkan tidak mungkin kita menerapkan terjemah harfiah bil mithil untuk Al-Quran. Wa adami jawaz terjemah al-harfiyah bi ghairil mithil wa in kanat mumkinatan. Dan kita sudah menunjukkan dalil yang menunjukkan tidak boleh kita menggunakan terjemah harfiah bi ghairil mithil untuk Al-Quran, meskipun dia mungkin terjadi untuk kalamul bashar. Paham ya? Jadi beliau sudah menjelaskan alasan-alasan, ya, argumentasi
yang menunjukkan bahwasanya terjemah harfiah tidak bisa diterapkan dalam Al-Qur'an. Ya, dikarenakan apa? Bertentangan dengan dua tujuan inti diturunkannya Al-Qur'an. Dalatun 'ala sidqin nabi wa hidayatan linnas lima fihi salahuhum. Ya kan? Bertentangan dengan dua perkara ini. Dan terjemahatun harfiyatun bighairi mithl, beliau juga sebutkan alasannya kenapa tidak bisa digunakan dalam Al-Qur'an. Dikarenakan pelakunya nanti bisa mencopot maknanya, ikhlalan bi ma'nahu wa ihdaran bi nazamil Qur'an. Susunan Al-Qur'an nanti jadi rusak wa hakala. Mafhum? Demikian. Walakin baqiya ba'da dzalika hadha su'al. Tetapi setelah kita membahas panjang dengan pembahasan yang telah lewat, tinggal sisa satu pertanyaan. Apa itu? Halil turjumatul harfiyyatu bi qismaiha ala fard imkaniha fil awwal wa jawaziha fil tsani tusamma tafsiran lil Qur'an bi ghairi lughatihi aw la tadkhul tahta madat at-tafsir. Tinggal satu pertanyaan. Beliau sudah menyebutkan poinnya tuh ya. Turjumatul harfiyyatu laisa tafsiran lil Qur'an. Itu judulnya. Sudah jelas, tapi sekarang beliau ingin menjelaskan lebih rinci. Satu pertanyaan kata beliau, apakah terjemah harfiah dengan dua jenisnya, bil mithil dengan bi ghairi mithil, ala fardhi imkaniha bil awal, kita anggap terjemah harfiah bil mithil bolehlah, kita anggap boleh. Wa jawaziha fi tsani, dan kita anggap terjemah harfiah dan bi ghairi mithil juga boleh. Anggap dua-duanya boleh. Sekarang, apakah keduanya ini tusamma tafsiran lil Qur'an bi ghairi lughatihi? Apakah disebut dengan tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairi lughatihi, ay bi ghairi lughatil Qur'an? Apakah disebut sebagai tafsir tanpa menggunakan bahasa Al-Qur'an? Aw la tadkhul tahta madat tafsir, atau bahkan dua pembahasan ini tidak masuk dalam kategori tafsir? Ini pertanyaan dari beliau. Al-jawab fataqaddam al-tarjumatu harfiyyah laisa tafsiran lil Qur'an. Indah. Tapi sekarang beliau ingin mendudukkan. Baik. Walil jawabi an hadza naqul. Untuk menjawab pertanyaan ini kita katakan, kata beliau, inna turjumatal harfiyyah bil mithl. Sesungguhnya terjemah harfiyyah bil mithl taqaddama lana, telah lewat penjelasannya, anna maknanya adalah turjumatu nazamil asli bilughatin ukhra tuhakihi hadwan bihadwin. Terjemah harfiatun bil mithl itu adalah menerjemahkan susunan Al-Qur'an dengan bahasa yang lain, di mana bahasa yang lain itu menghikayatkan Al-Qur'an hadwan bihadwin, yakni kalimat per kalimat, letter like. Bihaitsu tahillu mufradatu turjumah mahalla mufradatil asl wa uslubuha mahalla uslubihi. Yakni dari sisi mufradat bahasa terjemahan tadi itu menempati mufradat bahasa Al-Qur'an. Uslub atau gaya bahasa terjemah itu meniru gaya bahasa Al-Qur'an. Hatta tatahammala at-tarjumatu ma tahammalahu nazmul asl minal ma'anil balaghiyah wal ahkam at-tasyri'iyah. Sampai pada tingkat terjemah tadi itu mencakup apa yang dicakup oleh susunan bahasa asalnya berupa makna-makna balaghah dan hukum-hukum syariat. Ini makna dari terjemah harfiah bil mithl, telah lewat. Wa taqaddama lana aidan, dan telah lewat juga kata beliau, anna hadhihi turjumah binisbati lil Qur'an ghairu mungkin. Bahwasanya terjemah harfiah bil mithl kalau diterapkan dalam Al-Qur'an ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa ala fardhi imkaniha. Sekarang beliau mengatakan, kalau dikatakan mungkin, ya wislah, ala fard, kalau kita anggap mungkin untuk Al-Qur'an, apa jawabannya? Fahiya laysat min qabil tafsir Al-Qur'an bi ghairi lughatihi. Yakni meskipun terjemahan harfiyatun bil mithl bisa diterapkan dalam bahasa Al-Qur'an, beliau mengatakan terjemah seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairi lughatihi, ai bi ghairi lughatil Qur'an. Maksud tidak bisa. Meskipun bisa diterapkan
untuk Al-Quran, bahasa Al-Quran secara umum, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran. Kenapa? Li'annaha. Sekarang antum cermati baik-baik ucapan beliau. Ya, antum cermati baik-baik ucapan beliau. Li'annaha ibaratun an haikalil Quran bidzati. Dikarenakan dhamir ha kembalinya kemana ya ikhwah? Kembali kemana ya Aba Abdullah Syarif? Terjemah apa? Bilmithil. Yaqinan au dhanniyan au syakkan au wahiman. Yaqinan. Di sini kembali kepada terjemahan harfiah bil mithil. Li'annaha, dikarenakan yang namanya terjemah harfiah bil mithil itu ibaratun an haikalil Quran bidzati. Itu adalah sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang bentuk Al-Quran itu sendiri. Ya toh? Ya apa iya? Kalau antum melihat dan memahami makna terjemah harfiah bil mithil yang beliau bawakan, mesti antum katakan iya. Kenapa? Dikarenakan dia itu menerjemahkan hadwan bi hadwin. Makna balaghiyahnya disamakan, hukum syariatnya disamakan, mufradatnya disamakan, uslubnya disamakan, semua disamakan. Berarti menunjukkan ya Al-Quran itu sendiri. Paham? Cuma lain bahasa saja. Saya itu huna. Illa anna surah ikhtalafat bi ikhtilafil lughatain. Hanya saja yang berbeda itu perbedaan bahasa saja. Al-mutarjam minha wal mutarjam ilaiha. Apa maknanya? Ada al-mutarjam minha, ada al-mutarjam ilaiha. Yang pertama kembali kemana? Yang kedua kembali kemana? Baik, ayuhan nuhas, wahai para ahli nahwu. Irfa'u ru'usakum wa ajibu an hadhihi al-mas'alah. Baik, afiduni rahimakumullah. Baik, inna ya kanaba Allah. Al-mutarjam minha wal mutarjam ilaiha. Al-mutarjam minha itu yang mana? Al-mutarjam ilaiha itu yang mana? Irfa' sautakum. Gimana? Al-mutarjam minha untuk yang untuk terjemah bil mithil. Kalau al-mutarjam ilaiha untuk bil mithil. Masyaallah, barakallahu fiikum 'ala al-ghalat. Apa ya ini? Kita masih membahas tentang terjemahan harfiah bil mithil. Jangan jauh-jauh. Di situ dhamirnya bukan dhamir sya'n. Kalau dhamir sya'n mungkin baliknya ke depan. Ini dhamir yang normal, kembali ke belakang. Yakni al-mutarjam minha ay al-mutarjam min lughatil asl wa huwa al-Qur'an. Wal mutarjam ilaiha ay lughatun ukhra wa hiya harfiyatun. Maksudnya benar. Yakni sisi perbedaannya hanya sekedar bahasanya saja. Yang ini bahasa asli Al-Quran, yang ini bahasa yang lain. Gitu saja. Maksud? Baik. Wa ala hadha, maka atas dasar ini, qanafidina'akumullah, fa'abna'ul lughah al-mutarjam ilaiha, maka mereka-mereka yang memiliki bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran, yahtajuna ila tafsirihi. Itu butuh untuk menjelaskan bahasanya atau untuk menjelaskan Al-Quran. Wa bayani ma fihi min asrarin wa ahkam. Dia juga harus menjelaskan rahasia-rahasia dalam Al-Quran dan hukum-hukumnya juga. Kama yahtajul arabiyyu alladzi nazala bi lughatihi ila tafsirihi. Sebagaimana orang Arab itu butuh dengan tafsir Al-Quran, meskipun memang Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka,
wal kashfi an asrarihi wa ahkamihi, dan mereka juga butuh untuk menyingkap rahasia dan hukum Al-Qur'an. Daruratan anna hadhihi tarjamata la syarha fiha wala bayan. Dikarenakan terjemah seperti ini itu belum ada penjelasannya. Wa inna ma fiha ibadalu lafdhin bi lafdhin akhar yaqumu maqamahu. Dan dia hanya sekedar mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain yang kemudian posisinya menggantikan bahasa asli. Wa naqli ma'na al-asl kama huwa min lughatin ila lughatin ukhra, dan menukilkan makna aslinya sebagaimana dia dipindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini sisinya. Untuk paham yang dibawakan sama beliau. Paham tak? Mayafham yashrah lana. Paham coba jelaskan sama kita. Di sini kan belum menyebutkan, yakni belum menyebutkan, anggap sajalah kalau seandainya tidak ada lau wallau taftah abwab syaitan, dan lau itu membuka pintu celah syaitan. Ya wislah, misal kita dihadapkan dengan orang yang utul jadal, yang ngeyelan, alidil khashim, lidahnya itu tajam. Dikasih tahu, mungkin dia ahli bahasa, sastrawan bahasa Arab, lulusan STIBA misalnya. Ya, STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Mungkin dia dekan bahasa di jamiah mungkin. Masya Allah, sangat. Balaghah, jangan khawatir. Mau kita balaghah yang mana? Hafal. Nahwu, mungkin ngajar tanpa kita pun bisa. Yakni betul-betul masalah bahasa itu melontok di kepalanya. Mungkin bukan S3 lagi, mungkin S-teller. Hanya betul-betul teller. Dia menerapkan terjemah harfiah bil mithil dalam Al-Quran. Kita komentari, Pak, tidak boleh, Pak. Terjemahatun harfiyatun bil mithil untuk Al-Quran itu tidak boleh, Pak. Alasannya apa? Kita bawakan itu menyalahi dua tujuan diturunkannya Al-Quran. Kalau terjemahatun bil mithil itu nanti tidak menunjukkan akan kebenaran risalah Rasul SAW, dan di dalamnya tidak ada petunjuk untuk umat manusia. Kenapa? Yang namanya Al-Quran itu turunnya untuk mukjizat. Kalau bisa ditandingi dengan bahasa sampaian ini, Pak, itu bukan mukjizat lagi namanya. Oh gitu kok. Buktinya bisa kok. Ya wislah ala fardhi imkan. Baik. Kalau kita katakan dia bisa. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai tafsir atau penjelas untuk Al-Quran. Loh, kenapa? Baik, as-su'al indaman. Loh, kenapa? Wal jawab, baik, inna akan abul fatah. Fatahallahu lak. Dia akan abul fatah. Kalau itu dijawab, ditanya seperti itu. Oh, kenapa? Kok tidak bisa dikatakan sebagai tafsir Al-Quran? Itu Al-Quran sendiri. Ungkapan apa? Terus? Antum ringkas ucapan beliau yang panjang tadi itu. Antum ringkas jadi satu jawaban singkat padat. Jawami'ul kalim. Singkat padat. Singkat bahasa antum dan tajam. Sekali tebas, kelengah. Uli. Tapi antum paham kan yang dibawakan semua alim? Masih ngapa? Ini gimana apa sih? Terkadang memang ada orang itu paham, dibawakan sebuah permasalahan, paham, nyantol. Tapi ketika disuruh jelaskan, coba jelaskan lagi. A'id ilayya. Dikarenakan yang namanya ilmu itu ada yang namanya ilmu ta'bir. Arafun ilmu ta'bir. Ilmu ta'bir itu ilmu untuk bisa mengungkapkan sebuah pemahaman. Antum paham akan sesuatu kejadian, tinggal antum jelaskan kepada orang lain. Itu namanya ilmu ta'bir. Antum baca kalimat beliau, antum harus bisa mengungkapkan dengan bahasa antum. Gini loh, Pak. Gimana? Wah, saya masih gampang nih, Pak.
Tak perlu jauh dulu Pak ya. Oh, jalan. Repot urusannya. Nah. Baik, indah ashab. Para tulab-tulab ini. Abu Hafiz Ibrahim. Kalau ditanya kenapa aku tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran, coba jelaskan kepada saya. Kan? Tidak ada perbedaannya berarti ya. Berarti ini Al-Quran, itu juga Al-Quran. Oh beda. Bedanya dari sisi lupa. Terus? Gitu aja. Oh gitu dong. Oh gitu. Baik. Tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan yang namanya turjumatun harfiyatun bil misl itu Pak, itu secara tidak langsung dia itu menjelaskan tentang bentuk Al-Quran itu sendiri. Ya kan? Oh iya. Maka kalau dia memang betul-betul menjelaskan tentang bentuk Al-Quran sendiri, berarti butuh tafsirnya. Bapak belum menjelaskan tafsirnya. Mana hukum-hukumnya? Mana rahasia misteri di balik bahasa yang Bapak terapkan? Belum kan? Iya ya, belum ya. Saya cuma terjemahkan saja kalau gitu. Oh iya, betul berarti. Salah Pak. Oh iya. Tobat. Oh iya. Maksud? Jelas di sini ya. Perbedaannya hanya sekedar bahasa saja, ikhtilaful lughatain, perbedaan dua bahasa. Yang satu bahasanya bahasa Al-Quran, yang satunya bahasa orangnya, lughatul mutarjim, bahasa penerjemahnya. Itu tak yang beda. Wa illa sama. Kenapa? Diterjemahkan bil misil masalahnya. Hafwan bi hafwin, kalimatan bi kalimatin, harfan bi harfin, syibran bi syibrin. Pokoknya sejengkal terjemahkan. Zira'an bi zira'in, wa hakadha. Betul-betul mirip. Nah, maka tidak bisa dikatakan sebagai tafsir. Makanya beliau mengatakan anna hadhihi turjumah la syarha fiha wala bayan. Tidak ada penjelasannya. Lawang hanya sekedar menyebutkan tentang haikal Al-Quran saja, tafsirnya belum, ahkamnya belum, asrarnya belum. Apa di sini? Baik, sekarang kita pindah dalam pembahasan berikutnya. Wa amma turjumah al-harfiyah bi ghairi mithl. Sekarang untuk terjemah harfiah bi ghairi mithl. Mungkin antum didatangi sama seseorang yang bahasanya itu ya pas-pasan lah. Mungkin belajar nahwunya baru sampai alfiyah, belum menyentuh balaghah. Sorofnya pun mungkin masih hafal amsilah tasrifiyah yang kuning gitu. Karenanya orang Bangil. Itu tak saja. Wazan-wazannya pun ya alhamdulillah masuklah. Dia coba-coba pakai terjemahun harfiyatun bi ghairi mithl. Yang diterjemahkan hadwan bihadwin tetapi sesuai dengan kemampuannya. Lah, sekarang kalau seandainya hal itu boleh diterapkan untuk Al-Quran, kalau untuk kalam manusia, apa hukumnya? Boleh. Kalau untuk kalam bahasa mungkin, ya kan? Dikarenakan seseorang itu tidak mungkin bisa mencakup semua rangkaian bahasa seseorang. Seperti antum berbicara dengan orang lughah Ambon misalnya. Dia pakai bahasa Ambon. Atau terjemahkan dengan bahasa itu. Tidak mungkin semuanya sama. Ya kan? Sekarang terjemah dan harfiatun bi ghairi mithl. Belum mengatakan. Faqad taqaddama lana. Telah lewat penjelasannya. Anna maknanya adalah terjematu nazamil Quran hadwan bi hadwin. Menerjemahkan susunan Al-Quran kalimat per kalimat. Biqadri taqatil mutarjim wa ma tas'uhu lughatuhu. Sesuai dengan kemampuan sang penerjemah dan sesuai dengan bahasa yang dia kuasai. Wa taqaddama lana anna hadza ghairu jaizin binisbati lil Qur'an. Dan telah lewat penjelasan ini tidak mungkin, tidak bisa diterapkan untuk Al-Qur'an. Kenapa ya ikhwah? Lish? Ajibu ikhwan abdina azakumullah rahimakumullah, ajibu. Lish? Baik. Ihjaran dinazam al-Quran, ikhlalan di maknahu, intihakan di hurmatih. Adalah
mengurangi nilai bahasa Al-Quran itu sendiri, merobek-robek kehormatan Al-Quran itu sendiri, ya kan? Tidak bisa. Wa ala fardhi jawaziha. Sekarang kalau seandainya itu boleh diterapkan untuk Al-Quran, apa jawabannya? Fahiya laysat min qabili tafsiril Quran bi ghairi lughatih. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran bi ghairi lughatih. Tidak bisa. Tetap tidak bisa. Kenapa? Sekarang antum perhatikan betul ucapan beliau. Li'annaha ibaratun an haikalin lil Quran manqusin ghairi tamin. Ya, manqusin ghairi tamin. Dikarenakan terjemah harfiah bi ghairil mithl itu merupakan sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang bentuk Al-Quran itu sendiri, tetapi dia kurang, tidak sempurna. Kenapa kok kurang? Ya khairur rahim. Ayo, dikarenakan sesuai dengan kemampuan dia, semampunya. Tidak mampu kalau untuk semua. Ya sudah semampunya. Kalau ini tidak bisa diloncati, itu tidak paham ya diloncati sesuai dengan kemampuan dia. Makanya mangkus reza. Ucapannya itu kurang, tidak sempurna. Kalau tadi terlalu sempurna, sampai tidak bisa. Wahadihi turjumah, kata beliau, dan turjumah seperti ini, yaitu harfiyatun bi ghairil mithl, lam yatarattab 'alaiha siwa ibdali lafzin bi lafzin akhar yaqumu maqamahu fi ta'dihi ba'd ma'nahu. Dan terjemah seperti ini itu tidak ada padanya kecuali hanya sekedar mengganti lafaz satu dengan lafaz yang lain, yaqumu maqamahu, yang menempati kedudukan dia fi ta'dihi ba'd ma'nahu, untuk menjelaskan sebagian maknanya. Jadi tidak menjelaskan seluruh maknanya, tetapi menjelaskan sebagian saja karena disesuaikan dengan kemampuannya. Walaysa fi dzalika syai'un minal kashfi wal bayan. Dan dalam terjemah harfiah bi ghairil mithl seperti ini itu tidak ada penjelasannya. Lawang yang terjemahatun harfiyatun bil mithl saja itu tidak ada penjelasannya. Ya, hanya menjelaskan tentang haikalul Quran bidzatih, apalagi yang ini yang semampunya setengah, lalu yang penuh saja tidak bisa dikatakan sebagai penjelas, apalagi yang setengah, apalagi tidak jelas. Ya, baik. La syarahun madlulun, kata beliau, tidak ada syarah yang ditunjukkan pada terjemahnya, wala bayanun mujmalun, tidak pula ada penjelasan untuk kalimat yang masih global, wala taqyidu mutlaq itu. Tadi itu wala la syarahun madlulin wala bayanun mujmalin wala taqyidu mutlaqin, dan tidak pula ada qaid untuk yang mutlak. Paham ya? Antum tahu perbedaan antara bayan mujmal dengan taqyid mutlak. Kalau bayan mujmal itu am maksud, am khas. Kalau taqyid mutlak itu mutlaqun muqayyad. Apa itu am, apa itu khas, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, saya akan insyaallah dalam pembahasan usulun tafsir. Kalau ada Al-Qur'an sifatnya itu umum, mencakup semua. Berarti umum, ada yang namanya khusus. Kalau ayat ini mutlak, yang namanya mutlak itu dikerjakan satu orang sudah cukup mewakili, itu namanya mutlak. Berarti ada taqyidnya, ada qaidnya. Itu nanti dalam pembahasan usulun tafsir. Wal istinbatu ahkamin, dan di dalamnya tidak ada istinbat, pengambilan sebuah hukum. Wala tawjihu ma'anin, tidak pula menjelaskan tentang sebuah makna. Wala ghairu dzalika min al-umur allati istamala 'alaiha at-tafsirul muta'arraf, dan tidak pula yang lainnya dari perkara-perkara yang biasa dicakup oleh tafsir yang sudah dikenal. Ya kan? Sama saja dengan yang pertama. Tidak ada syarah, tidak ada bayan, tidak ada am, tafsir, tidak ada taqyidul mutlaq, tidak ada istinbatul ahkam, wahai tidak ada. Mafhum?
Wa ala kulli hal qanafidina wa dua terjemah ini bil mithil wa bi ghairil mithil itu tidak bisa diterapkan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an bi ghairi lughati. Paham? Intahayna. Selesai kita membahas terjemahatun harfiyah. Sampai sini selesai. Kalau saya untuk hadis masalah selesai, baru kemudian beliau menjelaskan terjemahatun tafsiriyatun lil Qur'an. Sedikit baru menjelaskan al-farqu bainahum. At-turjumatu tafsiriyatu lil Qur'an. Turjumah tafsiriyah untuk Al-Qur'an. Sekarang macam terjemah yang kedua. Tadi kan terjemah harfiah dengan dua jenisnya. Tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Quran bi ghairi lughati. Sekarang terjemah tafsiriyah. Bagaimana dia? Beliau mengatakan at-turjumah tafsiriyah awil ma'nawiyah. Terjemah tafsiriyah atau ma'nawiyah taqaddama lana. Setelah lewat pembahasannya, annaha ibaratun an syarhil kalam wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra. Dia adalah sebuah ungkapan tentang penjelasan untuk sebuah kalam dan penjelasan untuk maknanya dengan bahasa yang lain. Ingat lo ya, bahasa yang beliau bawakan ini berbeda. Ya, kalau ketika beliau mendefinisikan turjumatun harfiyah, beliau mengatakan apa? Naqlul kalam. Paham ya? Kalau sekarang turjumatun tafsiriyah beliau mengatakan syarhul kalam. Sudah tak singgung di awal pembahasan, harus intabi ya, harus tanabbuh wa ta'ammul wa ta'anni wal 'adl wal hilm. Harus pas. Naqlul kalam dengan syarhul kalam itu berbeda. Kalau naqlul kalam selewat, dinukilkan, dipindah saja. Kalau syarhul kalam itu dijelaskan. Paham? Baik. Biduni muhafadhatin ala nazmil asl wa tartibi. Tanpa memperhatikan, tanpa menjaga susunan bahasa asal dan urutannya. Wa bidunil muhafadhah ala jami'i ma'anihi al-muradati minhu, dan tanpa menjaga semua makna-makna yang dimaukan oleh bahasa asli. Yakni dia terjemahkan secara kesimpulan. Dia baca dulu ayatnya, selesai, dipahami, masuk, selesai, beres, baru diterjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Ya tentunya tidak sama, balaghahnya tidak sama. Ya toh? Makna-maknanya semuanya enggak sama. Kenapa? Terjemahnya secara kesimpulan sesuai dengan pemahaman dia. Karena babnya sekarang bukan naqlul kalam, tetapi syarhul kalam, menjelaskan. Ya penjelasannya sesuai dengan pemahaman dia. Pemilah-milah. Baik. Wadhalika. Nah, sekarang beliau bawakan sisi. Dan hal itu bi an nafhamal ma'na alladhi yuradu min al-asl. Hal itu dengan cara kita pahami dulu apa yang dimaukan oleh bahasa asli, yaitu dari bahasa Al-Quran. Kita cek, kita baca. Baik. Selesai kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Selesai? Paham? Oh, paham. Thumma na'ti bihi bitarkibin min al-lughatil mutarjam ilaiha yu'addihi ala wifqil ghardil ladhi siqalahu. Aywa. Kemudian kita mendatangkan dengan susunan kalimat yang lain dari bahasa terjemahnya, yakni bahasa kita, ya bahasa kita. Yu'addihi ala wifqil ghardil ladhi siqalahu, yang sesuai dengan tujuan konteks bahasa aslinya. Jadi kita baca dulu Al-Quran tadi, satu ayat misalnya dari Alif Lam Mim sampai ayat sekian misalnya. Baca, selesai. Kita pahami dulu apa maknanya. Oh ternyata ayat ini itu menjelaskan tentang ini. Baru kemudian kita terjemahkan secara tafsir. Yakni kita jelaskan tujuan dan makna yang dimaukan oleh ayat tadi.
Na'ti bitarkibin akhar. Kita bawakan dengan susunan yang lain, tentunya dengan bahasa Arab ya ikhwah, ya, dengan bahasa Arab. Kita tidak menyinggung perpindahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tidak. Paham ya? Dengan menggunakan bahasa Arab. Cuma tidak sama dengan bahasa Al-Quran. Dengan bahasa kita sendiri disesuaikan dengan pemahaman kita. Paham? Ini yang namanya turjumatun tafsiriyatun ma'nawiyah. Paham ya? Jadi kita baca dulu ayatnya. Selesai. Terus apa yang dimaukan dari ayat ini? Oh demikian. Salah kita jelaskan. Kejelaskan itu namanya tafsir apa? Turjumatun tafsir. Sekarang beliau bawakan satu contoh. Karena itu tidak bingung untuk membedakan kapan dikatakan sebagai turjumah harfiah, kapan dikatakan sebagai turjumatun tafsiriyah. Beliau mengatakan miqdarul farqi baina turjumatil harfiyah wa turjumatil tafsiriyah. Ukuran perbedaan antara turjumah harfiyah dengan turjumah tafsiriyah. Wali idahi hadal farqi naqul, untuk menjelaskan perbedaan ini kita katakan. Jadi sekarang beliau bawakan satu ayat. Ayat ini kalau digunakan, diterapkan padanya turjumah harfiah, jadi apa? Kalau digunakan, diterapkan padanya turjumah tafsiriyah, jadi apa? Baru kemudian kita bisa mengetahui, bisa meraba. Ya, bisa meraba. Mana perbedaannya? Oh iya, beliau mengatakan, misalu, contohnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-29. Allah Taala berfirman, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Dan janganlah kalian menjadikan tanganmu, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu maghlulatan ila unuqik, terbelenggu di atas lehermu. Wala tabsudha kullal basti, dan jangan engkau bentangkan tanganmu selebar-lebar. Ini maknanya. Maghlulatan ila unuqika hakada wala tafsudha kullal basti hakada. Sekarang ditinjau dari dua terjemah ini. Kalau dimaknakan dengan terjemah harfiah jadinya kayak apa? Kalau diterjemahkan dengan terjemah tafsiriyah jadinya kayak apa? Beliau mengatakan bin nazar ila terjemahin harfiah. Sekarang kita lihat menerjemahkan ayat ini dengan terjemah harfiah. Jadinya kayak apa? La ata bi kalamin yadullu ala, maka sang penerjemah yang menggunakan terjemah harfiah dia akan mendatangkan sebuah ucapan yang menunjukkan akan an-nahyi an rabtil yadi fil unuq wa an maddiha ghayatul maddi. Maka dia akan mengambil terjemah ayat ini menunjukkan akan larangan naruh tangan di atas leher dan membentangkan tangan selebar-lebarnya. Itu tidak boleh. Katanya gitu. Dalilnya apa? Ayat ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsudha kullal basti. An-nahyu yadullu 'ala tahrim. Haram ya. Dosa itu. Jadi atau gini tidak boleh, atau begini tidak boleh. Ngapain? Gini aja. Hah? Ini kalau jangan menggunakan terjemah harfiah. Beliau mengatakan, wa mithlu hadha at-ta'bir fil lughati al-mutarjam ilaiha. Ungkapan seperti ini ditinjau dari segi bahasa dia sendiri. Rubbama kana la yu'addil ma'na alladhi qasadahu al-Qur'an. Itu tidak bisa menyampaikan tujuan yang dimaukan oleh Al-Qur'an. Tidak mungkin ayat ini dibawakan ke pengertian seperti itu, tidak mungkin. Bahkan kadang yastankiru sahibu tilkal lugh. Bahkan pemilik bahasa tadi, yakni yang menerjemahkan bahasa Al-Quran tadi, itu mengingkari yang seperti itu. Enggak mungkin lah dengan terjemah harfiah. Dia sendiri yang menerjemahkan, dia sendiri yang mengingkari. Enggak mungkin masa kayak gini. Masya Allah melarang kita seperti ini. Enggak mungkin, ya kan? Bukan mungkin. Sahibu tilka lugh hadal wada', mengingkari hal seperti ini. Alladzi yanha anhu Qur'an, yang dilarang oleh Al-Qur'an. Tidak mungkin. Dia akan merasa heran, takjub, yastaghrib wa ya'jab. Dia akan merasa janggal, merasa ganjil.
Kata Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj rahimahullah, la ya'ti bi amri syad illa rajulun syad. Tidak ada orang yang membawakan perkara yang ganjil, melainkan dia adalah orang yang ganjil. Wah, berarti tidak beres pemahaman saya ini. Masa Al-Quran melarang seperti ini? Tidak mungkin. Wa yaqulu bi nafsihi, dia akan berkata pada jiwanya sendiri, innahu la yujadu aqilun yaf'alu bi nafsi hadzal fi'l alladhi naha anhu Al-Quran. Tidak ada orang yang waras akalnya yang melakukan hal seperti ini yang dilarang oleh Al-Quran. Kata dia, enggak mungkin. Masa orang seperti ini dilarang? Orang begini itu dilarang. Bahaya. Ya toh? Dia sendiri yang ngomong sama jiwanya sendiri ketika membaca ayat ini. Oh iya, enggak mungkin seperti itu. Li'annahu musiru lidhahik ala fa'ili. Dikarenakan hal itu bisa memunculkan tertawa atas pelakunya, akan ditertawakan antum. Ketika ngotot-ngotot lama, dia membaca ayat ini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsudha kullal bast, menunjukkan kepada dina'asukum ma'asul muslimin, katanya enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ketawa semuanya. Wah, ini kiai dah enggak beres katanya. Berwakil. Kenapa? Dia hanya menggunakan kecanggihan bahasa dia sendiri saja. Nah, wasikhriyatu minhu, dan akan menyebabkan dia itu dilecehkan. Nah iya, enggak mungkin. Masa Al-Quran itu seperti itu? Istimbatnya salah. Wala yaduru bi khuldi sahibi hadhihi al-lughah al-ma'na alladhi aradahu al-Quran wa qasadahu min wara'i hadha at-tashbih al-baligh, kata beliau. Dan pemilik bahasa ini, kalau dia tetap memegangi bahasanya, maka dia tidak akan bisa mencapai makna yang diinginkan oleh Al-Quran dan yang dimaukan oleh Al-Quran dengan membawakan permisalan yang dalam. Coba bayangkan, Al-Quran itu membawakan dengan permisalan-permisalan bil amfilah, ya, dengan contoh-contoh bil tashbihil amikil baligh. Nah, jadi kalau dengan menggunakan terjemah harfiah pada ayat ini enggak cocok, ya, enggak beres artinya, malah ketawa orang itu. Sekarang kalau diterjemahkan dengan terjemah tafsiri, yakni dibaca dulu ayatnya dari awal sampai akhir, diputar-putar, lihat siasnya, lihat jibaknya, bagaimana siasnya ini, konteksnya bagaimana, lihat tafsirnya. Oh, ternyata ayat ini menunjukkan demikian. Kemudian dia jelaskan. Dia belum mengatakan binazar ila tarjumatin tafsiriyah. Kalau dilihat dari segi terjemah tafsiriyah, fa innahu ya'ti billahi 'anil tabdzir wat taqtir. Maka dia akan membawakan istimbat, larangan untuk tabdzir dan taktir. Tabdzir itu berlebihan, terlalu royal dalam mengeluarkan harta, dan taktir yaitu pelit. Jadi yang dimaukan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, ay an-nahyu 'anil taktir. Tidak boleh begini, yakni enggak boleh pelit. Tangannya sampai pada tingkat taruh di lehernya, sembunyikan. Tidak mau ngasih, saking pelitnya. Dan juga larangan untuk tabdzir, wala tabsudha kullal basti. Yani enggak boleh langsung ini keluar, minta apa keluar, mau apa, kasihkan sampai tidak tersisa kecuali bajunya tadi. Wala tabdzira bainal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Ya kan? Nah, ini kalau benar ila terjemah tafsiri. Musawwirin itu ra-nya double ya. Baik. Soal musawwirin. Musawwirin bi suratin syani'atin yanzur minha insan. Yang kemudian sang penerjemah ini itu membawakan dengan gambaran yang mengerikan yang membuat orang telan. Yakni pembahasan masalah pelit dan juga masalah mubadir, itu dia gambarkan, dia jelaskan dengan permisalan dia sendiri yang membuat orang telan. Hasba ma yunasibu uslubatil kalugha al-mutarjam ilaiha. Sesuai dengan gaya bahasa dia sendiri. Wa yunasibu ilfa man yatakallamu biha. Dan sesuai dengan keinginan orang yang mengucapkan.
Yakni jadi ketika dia membaca ayat ini wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti. Ketika dia baca ayat ini dari awal sampai akhir diputar-putar, diteliti, lihat sibaknya, lihat siapnya, ini konteks apa, lihat tafsirnya, wa ila akhirih, jelas ternyata ini larangan dari perbuatan mubadzir dan larangan dari perbuatan pelit. Kemudian dia terjemahkan dengan terjemah tafsiriyah dengan menggunakan gaya bahasa dia sendiri dan menggunakan misal yang dia bawakan sendiri. Mungkin bentuknya bukan gini lagi. Permisalannya bukan gini atau begini, mungkin yang lainnya yang bikin orang itu apa? Lari. Wahada. Mafhum? Saya kira belum bawakan. Wa min hada. Maka dari sini ya tabayyan, jelaslah annal gharḍa alladhi aradahu Allah min hadhihi al-ayah. Tujuan, maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini yakunu mafhuman bi kulli suhulatin wa wuduh fi tarjumat at-tafsiriyah. Itu bisa dipahami dengan jelas, gamblang, mudah kalau kita melihat terjemah tafsiriyah. Ya kan? Jadi maksud Allah Ta'ala itu melarang ini dan ini, itu bisa diketahui dengan terjemah tafsiriyah. Duna terjematil harfiyah, bukan pada terjemah harfiyah. Paham? Memang betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yaqiluha illa al-'alimun." Ya kan? Wa ma yaqiluha illa al-'alimun. Tidak ada yang memahami Al-Qur'an kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, betul. Jadi semua kebanyakan dalam Al-Qur'an itu dibawakan permisalan-permisalan. Dan tidak ada yang memahami permisalan seperti ini illa al-'alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Paham? Yakni mengetahui betul-betul tafsir Al-Qur'an tadi sehingga dia bisa membawakan terjemah yang sesuai dengan itu. Terjemah tafsiriyah ma'nawiyah. Wa hakadha. Idza ulima hadha, maka apabila telah diketahui hal ini, asbaha min as-sahli 'alaihi wa 'ala kulli insanin ay yaqul. Asbaha itu termasuk daripada saudaranya. Min akhwati man la yakhana Allah Sufyan. Min akhwati man? Saudara siapa dia? Inna. Masya Allah, marah-marah nanti ibunya dia ini. Woi, dia aku anaknya Inna, saya melahirkan dia. Min akhwati man? Kana, baik. Termasuk dari saudaranya kana menunjukkan makna tauqid, pakai tak tauqid ay al-waqt, waktu. Asbaha ay sobahan, waktu pagi. Kalau kita artikan di sini, nah inilah kalau kita pakai terjemahan harfiyah nanti jadinya falamma tala'at asy-syams sabahan, ketika sudah muncul matahari pada pagi, min as-sahli 'alaina, kita menjadi muda wa hakadha khata'un fahish. Ya kan? Itu takrib paham saja. Dalam bahasa Arab juga demikian. Jangan antum artikan secara laturlaik, tapi antum artikan secara kesimpulan. Antum baca dulu, tahu artinya masing-masing, antum simpulkan dengan bahasa antum sendiri. Mafhum? Baik. Berarti asbah di sini memiliki makna ay sara min as-sahli 'alaihi. Baik. Maka jadilah sesuatu yang mudah untuk kita. Wa 'ala kulli insanin ay yaqul, dan juga mudah untuk semua umat manusia. Boleh bagi dia untuk mengatakan bijawazi turjumatil Qur'an turjumatan tafsiriyatan biduni ay yataraddada adna taraddudin. Dia bisa mengatakan boleh bagi kita untuk menerjemahkan Al-Qur'an dengan terjemah tafsiriyah. Ya, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Biduni ayat taraddad adna taraddud ay bila syakkin wala raib, yakni tanpa keraguan lagi. Fa inna turjumatal Qur'ani turjumatan tafsiriyah laysat siwa tafsirin lil Qur'anil Karim bi lughatin ghairi lughatihi allati nazala biha. Dikarenakan menerjemahkan Al-Qur'an dengan terjemah tafsiriyah
Laisat siwa, tidaklah ada di situ melainkan menafsirkan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Al-Quran yang dia turun dengannya. Maksudnya, selesai. Ini pembahasan tentang turjumatun tafsiriyah. Sekarang beliau bawakan perbedaan antara turjumah tafsiriyah dengan turjumah harfiyah. Insyaallah antum sudah melihat ke setelah 10 ya. Pada melihat lanjut. Tahunya gimana? Labas. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya tentang perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsir. Tadi perbedaan antara terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah ma'nawiyah sudah lewat dengan contoh tadi. Ya. Beliau bawakan tentang tafsir dan terjemah tafsir. Berarti menunjukkan apa ya ikhwah? Apa bedanya? Loh, antum tutup juga pemahamannya gimana? Berarti menunjukkan terjumatun tafsiriyatun ma'nawiyah dakhilatun fi maddah at-tafsir. Nah, jadi yang bisa digunakan dalam masalah tafsir itu terjumatun tafsiriyah, bukan terjumatun harfiyah. Namanya saja terjumatun tafsiriyah. Dikatakan sebagai turjumah dikarenakan dia tidak memakai bahasa Al-Quran. Dikarenakan tafsiriyah, dikarenakan dia menjelaskan tentang Al-Quran. Fafham hada wa ta'ammalu ya ulil albab. Nah, mafhum? Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini pembahasan terakhir ya, Pak. Pembahasan terakhir dari muqaddimah. Setelah membawakan perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsiriyah, kemudian syurut terjemah tafsiriyah, baru masuk pembahasan al-marhalatul ula di bab tafsir. Ada tafsir di ahdi sahabat, di ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan rekreasi ke zaman onta. Nah, kita bawa antum nanti ke zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fiikum, nasallallahu subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.